Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan sebab terampuninya seluruh dosa dan kesalahan kita kepada Allah, seluruh kemaksiatan dan kedurhakaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kajian kita malam ini melanjutkan pembacaan kitab Tauhid yang ditulis oleh panjenenganing Syekh Muhammad At-Tamimi, halaman 11 baris yang kedua. Nomor urut dari kandungan bab ini adalah menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Pun panggil halaman 11. Kalau sudah ketemu monggo dibaca nih. 12. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya. Jadi pendapat Asy'ariyah itu catatan kaki, dibaca catatan kaki itu kan ada
kode 10 di bawah garis persis ada catatan kaki nomor 10. Monggo. Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologis. Pengikut Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Lahir 260 sampai 324 isinya. Atau 874 Masehi sampai 1936 Masehi. Iya, lanjut. Dan maksud tertulis di sini ialah mendapatkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ini yang perlu kita cermati, perhatikan. Penulis di sini ialah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini yang harus kita pegang ya. Kalau ini nggak kita pegang dulu nanti kalang kabut, kita memahaminya kesulitan. Lanjut. Ayo lanjut. Catatan kaki tadi. Termasuk sifat yang dikatakan adalah kebenaran adanya wajah bagi Allah. Nah itu ya, perhatikan. Jadi di dalam Al-Quran Allah sebutkan wajah Allah. Di dalam hadis pun juga Rasul katakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Di Quran disebutkan wajah Allah, di hadis juga Rasul sebutkan Allah sungguh mengharamkan neraka dimasuki oleh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah itu diucapkannya karena wajah Allah. Gimana? Jadi mengucapkan la ilaha illallah ini karena wajah Allah. Jadi di sini panjenenganing Syekh At-Tamimi ini menetapkan akidah atau ketauhidan kita ini sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Ini harus kita perjelas. Tidak seperti yang ditetapkan oleh Asy'ariyah mengenai sifat-sifat Allah. Nah, Asy'ariyah menetapkan sifat Allah itu mungkin panjenengan sering mendengar ya. Allah wujud qidam mukhalafatul lil khawadisi. Ini akidah Asy'ariyah. Dan ini kayaknya umat Islam mayoritas Indonesia menggunakan itu. Sementara Al-Quran menetapkannya. Di dalam kitab ini dijelaskan menetapkan sifat-sifat Allah sesuai yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Di sini tadi diambilkan satu contoh tentang sifat Allah. Allah mempunyai wajah di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga sama. Ya betaghi bidzalika wajhallah. Ucapan la ilaha illallah yang Allah haramkan masuk neraka adalah saat mengucapkan la ilaha illallah itu memang
ikhlas hanya ingin mendapatkan wajah Allah. Iya. Lanjut. Mengikuti cara yang dinamakan kalau as-soleh dalam masalah ini, Iya. yaitu mengimani kebenaran sifat-sifat Allah yang dituturkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tanpa takrif, takyif dan tamtsil. Adapun Asy'ariyah dalam masalah sifat yang seperti ini, sebagian mereka ada yang mentakwilkannya, menafsirkannya dengan makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya, dengan dalil bahwa hal tersebut apabila tidak ditakwilkan bisa menimbulkan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Coba kita pending dulu, nanti dilanjut. Jadi persis kitab ini menetapkan sifat-sifat Allah sesuai yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Hanya itu, tidak ada menyimpang. Nah, kalau Asy'ariyah ini dijelaskan menetapkan sifat Allah dengan menggunakan takwil. Kalau di kitab ini enggak ya. Jadi tanpa tahrif. Tanpa tahrif iki wis gak ono perubahan apa-apa ya persis yang diterangkan Al-Qur'an. Tanpa tahrif. Yang kedua, tanpa taktil. Taktil itu mentiadakan. Mentiadakan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, kemudian Asy'ariyah mentiadakan sifat itu. Kalau ini ya sudah apa kata Allah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, tanpa takyif. Apa takyif itu? Takyif itu membagaimanakan. Contoh, Allah punya wajah. Bagaimana ya wajah? Kita ngomong bagaimana ya wajah Allah, ini sudah salah. Itu namanya takyif. Asalnya dari kalimat kaifa. Kalau takyif itu membagaimanakan. Di Al-Quran ada kalimat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan semua manusia. Ini membagaimanakan tangan Allah ini sudah tidak boleh. Kita menanyakan bagaimana ya tangan Allah itu sudah sebuah kesalahan. Andaikan kita menanyakan itu, pertanyaan kita itu sudah salah. Jadi karena pertanyaan itu salah, maka kita nggak boleh menjawab karena pertanyaannya sudah salah. Membagaimanakan sifat Allah itu termasuk kesalahan. Yaitu namanya tahrif, taktil, takyif dan tamtsil. Tidak boleh. Tamtsil itu mencontohkan sifat Allah. Allah mempunyai tangan Allah di atas tangan mereka. Mentamtsil itu mencontohkan. Tidak bisa ini ya. Ini harus kita yakini bahwa tangan Allah di atas, ya udah seperti itu. Tidak boleh mentamtsil atau menyamakan. Jadi kita ngomong tangan yang Allah kira-kira apa koyok tangannya Afrohiyah, tidak boleh, itu sebuah kesalahan. Jadi mentamtsil, mentakyif, mentaktil, itu semuanya tidak boleh. Rada abot iki. Makanya catatannya kaki sak mono akeh. Ini kita sudah membaca catatan kaki. Medene kudune langsung paham. Tapi karena ada kalimat takyif, ada kalimat taktil, ada kalimat tamsil, maka
Kita sedikit untuk menggarisbawahi. Lanjut. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam masalah ini telah menyatakan berpegang teguh dengan mazhab as-salaf as-saleh. Nah, akhir hayatnya siapa tadi, Ismail Hasan Al-Asy'ari, terus disebut Asy'ariyah. Itu saat masih mengikuti ayah tirinya, yang mana ayah tirinya itu tauhidnya memang menggunakan taktil, takyif, tamsil, tafsir, taktil itu tadi. Akan tetapi di akhir hayatnya beliau itu menyatakan berpegang teguh akidahnya itu seperti akidahnya para salafus sholih. Kita runtut dulu siapa sih salafus sholih itu, ya. Kita sering mengatakan syariat agama Islam, lebih-lebih akidah ini adalah mutlak, memang hak Allah untuk menetapkannya. Rasul tidak punya hak sama sekali. Rasul itu diutus hanya mencontohkan. Gimana? Terus siapakah salafus sholih? Salafus sholih itu orang-orang yang berpegang teguh amalan-amalan yang dicontohkan Nabi saja. Gak neko-neko sudah. Itulah salafus sholih. Siapa sih gak neko? Ya sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu apa yang sudah Nabi contohkan, yaitu diamalkan. Gimana? Lanjut. Sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab yang ditulis di akhir masa hidupnya. Ya, di akhir masa hidupnya nulis apa? Monggo. Yaitu Al-Ibanah an-Usul al-Diyana. Iya. Editor Abdul Qadir Al-Arnaud, terus di Maktabat Darul Al-Bayan. iya, Beirut itu nama apa ya, percetakan kitab tadi ya. Kitab apa tadi? Al-Ibanah, terus Usulud Diyanah, editor Abdul Qadir Al-Arnaud, cetakan Beirut. Kemudian Maktabah Darul Bayan itu dicetak tahun 1401 Hijriah. Bahkan dalam karyanya ini beliau mengkritik dan menyanggah tindakan takwil. Ini panjenenganing siapa tadi? Panjenenganing Asy'ariyah sendiri di akhir hayatnya menulis kitab Al-Ibanah tadi dan menyanggah. Menyanggah apa? Mengkritik apa? Mengkritik dan menyanggah tindakan takwil. Takwil itu Allah nyatakan yadullah, tangan Allah. Terus ditakwil tangan Allah, ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Ini. Jadi mengatakan kekuasaan Allah itu takwil dari tangan Allah. Mengapa? Khawatir kalau muni tangan Allah menyamakan Allah dengan yang lain. Enggak, tidak begitu. Yang tidak boleh itu menyamakan tangan Allah dengan tangan selain Allah, itu tidak boleh. Tapi menyebut tangan Allah wajib, karena Al-Quran menyebutkan, Al-Hadis menyebutkan, laisa kamislihi syai'un, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Bahkan tangan Allah ini tidak akan sama dengan tangan-tangan selain tangan Allah. Gimana?
Itu dikritik ya sama Asy'ariyah. Tapi pendapatnya dulu dia menggunakan takwil, menggunakan taktil, menggunakan takyif dulu. Tapi di akhir hayatnya nulis kitab namanya Al-Ibanah. Di situ mengkritisi pendapat. Pendapat siapa? Ya pendapatnya dia sendiri dan pendapatnya ayah tirinya. Lanjut. Yang dilakukan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang dari al salaf. Iya. Jadi beliau mengatakan pendapat mentakwil, mentakyif, mentaktil, terus kemudian mentamfil, mentasrif, ini semuanya adalah pendapat yang menyimpang. Ya sudah, kalau Allah katakan yadullah, ya sudah, kita sebut yadullah. Artinya apa? Tangan Allah. Allah sebutkan Allah bersemayam di atas aras, ya sudah bersemayam. Yang tidak boleh menyamakan semayamnya Allah dengan semayamnya yang lain. Kalau Allah bersemayam, ya sudah, Allah bersemayam. Bukan berarti kita menyamakan Allah, karena kita tidak tahu bagaimana semayamnya Allah. Nggak mungkin, akal pikiran kita, kecerdasan kita tidak akan mampu mentakwilan itu, sebab itu sebuah penyimpangan. Itu sebentar, si angel lah. Ini penting sekali. Lanjut, nanti kita lihat ayatnya. Tadi sudah selesai catatan kaki ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita buka Al-Qur'annya. Ini untuk menambah keilmuan kita dalam rangka memahami akidah, wajah Allah, tangan Allah, dan lain sebagainya. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ketemu? Yang sudah ketemu dibaca. Dibuka surah Ali Imran, yakni surat yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Monggo sudah ketemu. Ke-7. Dia akan menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Mutasyabihat. Lanjut. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Enggak boleh lah ya, nakwil itu enggak boleh. Monggo lanjut. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Iya. Dan orang-orang yang ilmunya dalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya di sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Gimana? Intinya Al-Quran 30 juz yang ada di pangkuan jenengan itu ya, terbagi menjadi 2. Sebagian itu menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, namanya muhkamat. Itulah pokok-pokok Al-Quran. Sebagian yang lain adalah Al-Quran itu menyebutkan, disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat.
Kemudian Allah nyatakan ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamat itu ayat yang menjelaskan tentang masalah hukum. Contoh, lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun. Semua laki-laki itu mendapatkan bagian waris dari kedua orang tuanya dan dari kerabatnya. Walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal akrobun, sama. Para wanita mendapat bagian waris dari kedua orang tuanya dan dari kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsur, baik bagian itu sedikit atau banyak, itu sudah ditetapkan Allah, itu namanya ayat muhkamat. Itu yang kita amalkan, itu yang kita ambil pelajaran itu. Selain ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang menjelaskan kejadian zaman dahulu kala. Kita tidak tahu, yang tahu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Terus Allah menjelaskan bahwa sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima. Kalau dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah menjelaskan bahwa satu hari sama dengan 50, kita kan tidak tahu. Sama dengan yadullah tadi, tangan Allah, kita kan tidak melihat, tidak tahu. Sama dengan Allah menjelaskan neraka. Ini mata kita nggak bisa melihat, pikiran kita tidak bisa menggambarkan seperti apa neraka, seperti apa surga. Otak kita nggak bisa membayangkan. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat yang menceritakan tentang ahli kubur, tentang gene lauhul mahfud, tentang padang mahsyar. Ini semuanya ini ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, maka kecerdasan siapapun orangnya tidak akan mampu. Ya. Jadi ini Allah harus ngomong ke tangan Allah, ya sudah selesai. Nggak boleh kata kita utak-atik kira-kira tangan yang Allah kayak apa ya. Nah ini nggak boleh. Terus nanti, munda angel apa munda penak? Ini pegangan surah Ali Imran ayat yang ke-7. Kemudian Allah nyatakan di situ, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, ini ya. Maka orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Nah ini bagaimana orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan? Allah nyatakan ibtigho al-fitnah wabtigho at-ta'wili. Yang disukai wong nek atine condong kepada kesesatan ya ayat mutasyabihat mang sing diotak-atik. Medine ayat muhkamat yang harus kita cermati kemudian kita amalkan. Kalau ayat mutasyabihat ini kita baca, kita tahu, maka kita yakini. Keyakinan kita harus meyakini kalau Allah itu mempunyai dua tangan dan dua tangan Allah fauqa aidihim, ya sudah kita paham. Kalau Allah bersemayam di atas aras, ya kita meyakini itu. Kita tidak ngotak-ngatik. Kalau kita ngotak-ngatik ayat mutasyabihat itu berarti kita mempunyai watak kecondongan pada kesesatan. Wong pun nek condong kesesatan, sing diotak-atik ya ayat-ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Gimana? Itu Ali Imran ayat yang ke-7 tadi. Jadi sengaja untuk menimbulkan fitnah,
dan untuk mencari-cari takwilannya, padahal tidak akan ada yang tahu. Allah nyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak akan tahu takwilan itu, ya, takwilannya ayat-ayat mutasyabihat itu illallah, kecuali hanya Allah yang maha tahu. Maka di dalam tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, ya sudah persis apa yang ditetapkan Al-Quran itu dijadikan ketetapan akidah kita. Harus kita yakini seyakinnya yakin. Jadi gak usah ditakwil, gak usah ditakyif, gak usah ditahrif, gak usah ditafsir, gak usah ditaktil, enggak, tanpa itu semuanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, karena sudah mengerahkan kecerdasannya sekalipun tidak akan mampu. Yang tahu hanya Allah. Berikutnya Allah nyatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amannabi, orang-orang yang cerdas dan yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami apa? Aman nabi, gitu ya. Kami beriman terhadap Al-Quran secara total. Kullun min indi rabbina, semua ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu, ayat-ayat muhkamat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meyakini seyakinnya yakin bahwa itu benar. Nah, wis ditakyif, kate ditakwil, ditahrif, itu penyimpangan. Gimana? Ayat ke-7 panjang ya bahasannya. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak akan ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang ulul albab. Iya. Maksudnya gimana? Ya sing muhkamat biar muhkamat. Kemudian yang mutasyabihat ya biar mutasyabihat, kita tinggal mengamalkan yang muhkamat, kita meyakini yang mutasyabihat. Nek muhkamat niki ranah syariah, kalau mutasyabihat ini ranah akidah. Maka akidah yang ada dalam buku ini persis apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Isa? Belum. Sebelum kita ganti bab berikutnya, mungkin ada yang perlu dibahas. Itu tadi masalah ayat mutasyabihat. Iya. Iya. Iya, itu termasuk mutasyabihat. Maka tafsirannya wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu maksud dawuh alif lam mim. Ini yang tahu hanya Allah. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan alif lam mim itu wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah lah yang maha tahu tentang maksud firmannya alif lam mim. Nun, saya kok mikir nun tok ya? Kadang-kadang ada Ya, kalau menurut buku ini itu bentuk penyimpangan. Kata Abu Musa Al-Asy'ari disebut dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu orang-orang yang akidahnya bermadhab kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi nak wili alif lam mim, alif iku Allah, lam iku yaitu di sini tadi dijelaskan itu ayat mutasyabihat, orang-orang yang condong hatinya condong kepada kesesatan. Iki sing diotakake mesti ayat mutasyabihat. Masalah hukum terus langsung
iso gumun setahun jembleng sak rendeng. Wih, alim tenan bae. Ya ta? Padahal ini kesesatan. Kitab mengenai kesesatan karena itu ayat mutasyabihat. Ya cukup wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah lah yang maha tahu tentang ayat-ayat mutasyabihat termasuk Yasin sama kaf ha ya ain sad. Ini ya wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah lah yang maha tahu tentang arti firman Allah kaf ha ya ain sad. Gimana? Cukup? Masih satu lagi. Iya. Masih tadi masalah salafus soleh. Iya, salafus soleh. Ada istilah salafus, salafiyah, dan salafus soleh. Nah itu tiga arti atau gimana? Sekarang di sini menyebut salafus soleh. Salaf itu adalah pendahulu, ulama-ulama awal dulu. Terus solih, orang-orang solih. Ya. Terus bedanya apa dengan salafi? Salafi itu kelompok yang menisbatkan dirinya sama dengan salafus soleh tadi. Di sini tadi salafus soleh kan termasuk sahabat Nabi. Ada yang dikhususkan lagi, sahabat Nabi yang mana? Ya yang empat itu, Umar, Utsman. Jadi masuk nang rono ada silang pendapat ya. Jadi arti dari salafus soleh, salaf itu adalah ulama kuno, ulama terdahulu yang solih. Kalau salafi iyaknya itu yak nisbat, dalam bahasan ilmu nahwu yak nisbat. Jadi membangsakan, menisbatkan dirinya golonganing amalan yang diamalke, amalaning orang-orang salafus solih. Tidak salafus solih itu hakikat para ulama salaf. Kalau salafi itu orang yang menisbatkan dirinya, ya podo karo Muhammadiyah, ada yaknya itu kan yak nisbat, menisbatkan dirinya dengan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Salafi itu menisbatkan amalan-amalan sing diamalke para sahabat, yang sahabat itu nyontoh kepada Nabi. Podo aja nih. Salafi karo Muhammadiyah kan sama-sama ada iyak nisbatnya. Muhammadiyah kan bangsa amalaning Nabi Muhammad. Orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Salafus soleh amalane berusaha koyok amalan sing diamalke ulama salafus soleh yang dicontohkan langsung oleh Rasul, karena mereka saksi hidup dan yang langsung mengamalkan. Terus menyebutkan dirinya salafi. Satunya apa tadi? Salafiyah. Apa? Salafiyah. Lah ya salafiyah padha karo Muhammadiyah. Nek salafi dindekno yahnya gak dikatut, tapi yak nisbate masuk. Padha karo salafiyah. Salafiyah itu ada yak nisbatnya. Padha karo Muhammad jadi Muhammadiyah. Sama. Sudah. Ya, gitu ya. Perbedaan yang salafi, salafiyah, salafus solih. Bedanya di situ. Yang lain dilanjutkan kepada bab berikutnya. Kalau masih ada waktu, ayo dilanjut bab berikutnya. Gimana? Masih ada waktu? Ayo dibaca. Apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa setelah
sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan maksudnya ialah dengan kita melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Ya, 14. Perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai nama Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada catatan kaki tapi nggak usah dibaca, lanjut dulu. Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Ya, lanjut. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh yang diciptakan Allah. 17. Mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Jadi surga neraka itu cukup kita imani ya. Kita nggak usah bayang-bayang no piye, gak mungkin otak kita akan mampu. Piye le ya. Arep mampu piye otak kita. Wong sampai kenceting bidadari itu andai kan kok sampai ketok spontan saking cantiknya kencet ya betul. Iya, itu semua yang bersinar itu suram seketika karena kalah dengan aku terus midodari ini tenan kaya opo itu kan akal kita nggak mungkin kan. Iya, lagi kencetnya kita udah tengah sinar seluruh dunia. Ya kita mengatakan gitu sebatas yang kita baca di dalam Quran dan di dalam hadis saja. Jadi gak usah sampai metu teko Quran, gak usah sampai metu teko hadis. Lanjut. Mengetahui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan amal yang telah diberikan. Iya. Mengetahui bahwa timbangan mempunyai dua daun. Mengetahui kebenaran adanya wajah batin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu saja. Terus kadek digambarno kaya opo ya wajah, nggak usah. Membagaimanakan itu sudah bentuk kesalahan kita. Kita yakin bahwa Allah itu punya wajah. Benar adanya Allah punya wajah, itu keyakinan kita. Kita meyakini bahwa Allah itu punya wajah. Nggak usah ditakwil, nggak usah ditakyif, nggak usah ditahrif, nggak usah tafsir, nggak usah pakai itu. Jadi ya kalimatnya seperti apa Allah firmankan, ya itulah namanya ayat-ayat mutasyabihat. Mengapa kok kita tidak mentakwil, mentasrif, mentakyif? Karena nggak mungkin kita itu akan mampu dan tidak mungkin kita akan tahu. Yang mampu dan tahu hanya Allah. Istilah di ayat mutasyabihat kita jadikan pegangan seperti itu. Muhkamat kemarin tempo hari sudah kita sedikit membahas tentang waris. Mengapa nih anak perempuan ini hanya tunggal, nggak bisa menerima seluruh harta. Tapi anak yang ditinggalkan seorang anak laki langsung lep menjadi miliknya. Sekali wafat orang tuanya itu langsung beralih menjadi miliknya. Tapi anak perempuan nggak iso, hanya separuh. Tempo hari itu namanya ayat muhkamat. Nah, mutasyabihat golongannya alif lam mim itu tadi ya. Dah mancing. Sementara demikian karena pelajaran yang rada abot, ya yang punya buku diwoca-woca maneh. Ya. Tentang masalah mutasyabihat karo muhkamat, terus ada catatan kaki tadi, ada beberapa catatan kaki tapi kita tidak baca, kita tidak bahas, nanti jenengan baca sendiri karena saya menganggap itu tidak seberat ayat mutasyabihat dan tidak seberat perselisihan antara akidah Asy'ariyah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.